Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pertidaksamaan linier. Sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai persamaan linier ya. Kalau yang sekarang itu kita akan bahas tentang pertidaksamaan linier ya. Oke, tolong dipahami ya, tolong diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Untuk bentuk umum pertidaksamaan linier itu ini ya, AX plus BY kurang dari C. Nah, untuk tanda kurang dari ini bisa kita rubah menjadi kurang dari sama dengan, atau lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Kemarin sudah kan ya, kalau persamaan itu berarti tanda di sini itu sama dengan, tapi kalau pertidaksamaan tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan, begitu ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier. Ini bisa dilihat cara menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linier itu ada 3 langkah ya. Yang pertama, lukis persamaan garisnya dengan menghubungkan titik-titik x,0 dan 0,y ya. Terus yang kedua, uji dengan salah satu titik di luar garis. Kemudian yang ketiga, arsirlah daerah yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, untuk lebih memahamkan kalian, kita lanjut ke contoh soalnya saja. Ya, yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Ya, kita gunakan langkah-langkah ini ya. Untuk yang pertama, lukis persamaan garisnya dengan menghubungkan titik x,0 dan 0,y. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, langkah yang pertama ya, untuk langkah yang ini yang dimaksud itu, untuk langkah yang pertama ini ya, yang dimaksud itu adalah kita mencari titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y-nya ya. Jadi untuk titik potong sumbu x ini artinya y-nya sama dengan 0 ya. Jadi sebelum kita masuk ke sini, kita buat kotaknya dulu ya, kayak gini. Nah, kita buat kotaknya. Nah, di sini x, sini y ya. Terus koordinat itu x, y ya. Nah, ini kan yang dimaksud itu kan kalau y-nya 0, x-nya 0 kan ya. Nah, berarti kita tulis di sini. Kalau x-nya 0, nanti y-nya berapa? Oh, berarti nanti koordinatnya yang di sini, koordinatnya di sini ditulisnya 0, berapa, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan y-nya 0, berarti di sini berapa, 0 begitu. Nah, ini yang dimaksud langkah yang pertama. Kan x, 0 dan 0,y ini. Ya. Kemudian berarti cara mengisi ini bagaimana? Nah, nih ya, titik potong sumbu x. Berarti y-nya 0. Y-nya 0 kan di sini ya. Y-nya 0 kan di sini, berarti kita tinggal mengisi yang ini. Nah, coba kalau y-nya 0. Nah, persamaannya kan ini ya, ditulis dulu. 2x plus 3y sama dengan 12. Kalau y-nya 0,
Y-nya 0, berarti kita tutup Y-nya. Nah, Y-nya diganti 0. Ya, Y-nya ditutup, yang ada Y-nya ditutup. Nah, berarti sisanya tinggal apa ini? 2X ditambah, ya, Y-nya kita rubah jadi 0 kan ya. Berarti 3 kali 0 sama dengan 12. 2X 3 kali 0, kalau berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya 0, sama dengan 12. Berarti ini X-nya sama dengan 12 dibagi 2. X-nya sama dengan 6. Oh, berarti ini kan Y-nya 0 ya. Y-nya 0. Oh, Y-nya 0 di sini. Berarti X-nya di sini. X-nya berapa tadi ya? Oh, 6. Berarti di sini 6. Oh, bacanya dari atas ke bawah ya, kan X, Y. Karena ini kan di bawah. X, Y-nya kan di bawah. Oh, berarti bacanya dari atas ke bawah. Berarti ini koordinatnya 6,0. X, Y-nya berarti 6,0. 6,0. Berarti diperoleh koordinat yang pertama itu kalau X-nya 6, Y-nya 0. Nah, ini disimpan. Ya, terus selanjutnya titik potong sumbu Y. Ya, titik potong sumbu Y itu artinya X-nya sama dengan 0. Ya, sama seperti langkah yang pertama, ditulis 2X plus 3Y sama dengan 12. X-nya kita rubah jadi 0, berarti 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Ini 0 kan ya, berarti jadinya 3Y sama dengan 12. Berarti Y-nya sama dengan 12 dibagi 3. Berarti Y sama dengan 4. Oh, berarti ini kalau X-nya 0, Y-nya 4. Nah, ini disimpan. Ini ditulis kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4. Oh, berarti ketemunya 0,4. Nah, setelah ini kemudian kita gambar di koordinat kartesiusnya bagaimana ya. Ya, digambar dulu koordinat kartesiusnya. Nah, misal ini ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini 0 ya, 0,0. Ya, di sini 0,0. Pusatnya ini 0,0. Nah, kemudian kita akan mencari koordinat 0,4. 0,4 berarti di mana? Kalau X-nya 0, berarti titiknya berada di sumbu Y. Nah, 4 kan ini positif, 4 positif di sumbu Y. Berarti sini kan ya. Nah, berarti misalkan di sini ya. Ini 0,4. Kalau X-nya 0 berarti titiknya berada di sumbu Y. Karena ini positif kan ya, 4-nya kan positif, berarti berada di sumbu Y positif ya. Terus 6,0 ini kan Y-nya 0 ya, berarti titiknya berada di sumbu X, berada di sumbu X. Karena ini 6, berarti 6-nya positif, berarti berada di sumbu X positif. Sumbu X positif berarti di mana? Di sini. Misalkan di sini 6,0. Kemudian kita tarik garisnya, ya. Nah, ini sudah kita tarik garisnya, ya. Udah, berarti sudah ketemu. Nah, ini adalah ya garis yang lurus ini. Garis yang lurus ini berarti persamaan ya. Persamaan. Kalau persamaan berarti di sini sama dengan ya. Berarti ini adalah garis ya. Garis 2X plus 3Y sama dengan 12. Ini ya, garis lurus ini adalah garis persamaan 2X plus 3Y sama dengan 12. Ya, lah di pertanyaannya kan tentukan daerah penyelesaian. Lah ini kurang dari sama dengan. Ya, kalau kurang dari sama dengan, kalau pertidaksamaan berarti nanti bukan berupa garis hasilnya, tapi berupa
daerah himpunan penyelesaian. Berarti berupa daerah, ya. Tapi sebelum kita mencari daerah himpunan penyelesaiannya, kita cari dulu persamaan garisnya, ya. Ini persamaan garisnya sudah ketemu. Ini sama dengan, ya, garis ini 2x plus 3y sama dengan 12. Kemudian kita lanjut ke yang kurang dari ini, ya. Caranya bagaimana? Kita masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini, uji dengan salah satu titik di luar garis, ya. Langkah kedua, kita misalkan berapa titik yang di luar garis ini, misalkan titik berapa, misalkan titik ini aja ya, yang mudah ya, yang di luar garis ini berarti titik 0,0. Titik 0,0. Uji titik 0,0 ke persamaannya, misal 2x plus 3y kurang dari sama dengan 12. Coba x-nya diganti 0. Kalau x-nya diganti 0 berarti 2 kali 0, 0. Ditambah 3 kali 0, 0. Kan x-nya diganti 0. Y-nya diganti 0, ya. Berarti di sini 2 kali 0, di sini 3 kali 0. 12. Nah, 2 kali 0, 0 ditambah 3 kali 0, 0. 12. Lah, apakah betul kalau 0 kurang dari 12? Betul apa tidak? Ini kan kurang dari, ya. Apakah betul 0 kurang dari 12? Betul, ya. Kalau betul, berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu yang ada 0,0-nya, ya. 0,0 itu berada di bawah garis ini atau di atas garis ini. Nah, 0,0 ternyata ada di bawah garis, ya, ada di bawah garis ini. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu yang di bawah garis ini, yang ada 0,0-nya. Ya, begitu, paham ya? Jadi kita uji titiknya. Misalkan yang di luar garis ini lebih mudahnya kita gunakan 0,0 saja. 0,0, ya. Lah, kemudian ini soalnya kan, ya, ini soal. Terus dimasukkan coba. Oh, ini betul. 0 itu kurang dari sama dengan 12. Oh, berarti 0,0 itu termasuk daerah himpunan penyelesaiannya. Oh, 0,0 kan di bawah garis ini. Oh, berarti daerah himpunan penyelesaiannya ini yang di bawah garis, yang diarsir. Ya, kalau misalkan di sini misalkan di sini 13, ya. 13 kurang dari 12, betul apa salah? Salah. Oh, berarti 0,0 bukan termasuk daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya yang di atasnya garis. Begitu, paham ya? Nah, kenapa kok yang di bawah garis ini tidak diarsir? Karena di soalnya dilihat. Oh, ini soalnya kurang, ya. Ini ada x lebih dari sama dengan 0, y-nya lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Ini berarti sama saja di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 berarti cuma di sini yang diarsir. Ya, daerahnya di daerah sini saja. Ini tidak ikut. Begitu. Kecuali kalau misalkan di sini tidak ada x lebih dari 0, y lebih dari 0, berarti yang diarsir semuanya ini yang di bawah garis. Begitu, ya, paham ya? Silakan untuk dipahami lagi. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Ini tentang pertidaksamaan linier, ya. Nah, kemudian ini baru pertidaksamaan linier, ya. Kemudian kita lanjut
untuk program linier itu hubungannya dengan sistem, ya, sistem pertidaksamaan linier. Kalau sistem berarti ada beberapa pertidaksamaan linier, ya. Contohnya seperti ini. Sistem pertidaksamaan linier. Contohnya, tentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan X plus 5Y lebih dari sama dengan 20, X ditambah Y lebih dari sama dengan 12, X lebih dari sama dengan 0, dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini ada lebih dari satu pertidaksamaan, berarti termasuknya sistem. Nanti program linier itu seperti ini, ada banyak pertidaksamaan, ya. Kita jawab. Caranya sama seperti yang tadi, ya. Caranya sama seperti yang tadi, yang pertidaksamaan linier, gitu, ya. Berarti kita cari daerahnya satu-satu, ya. Yang pertama dulu, X plus 5Y lebih dari sama dengan 20. Ya, caranya yang pertama bagaimana? Langkah yang pertama, kita cari dulu titik potong ya, tipot itu titik potong sumbu X. Kalau titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0. X plus 5Y sama dengan 20. Y-nya diganti 0. Berarti X ditambah 5 kali 0 sama dengan 20. Berarti X sama dengan, ini 0 kan ya, 20. Oh, berarti ketemunya ini kalau X-nya 20, Y-nya 0. Ini disimpan. Ya. Kemudian langkah yang kedua, titik potong sumbu Y, ya. Titik potong sumbu Y berarti sama saja X-nya 0. X-nya 0, X-nya diganti 0. Nah, X-nya ini diganti 0 ya. 0 ditambah 5Y sama dengan 20. 5Y sama dengan 20, berarti Y-nya sama dengan 20 dibagi 5. Berarti Y sama dengan 4. Ini disimpan. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 4. Berarti koordinatnya 0,4. Ini disimpan. Nah, baru digambar ya. Nanti digambar. Coba digambar dulu. Nah, ini gambarnya ya. Kemudian kita masukkan dulu 20,0. 20,0 karena Y-nya yang 0 berarti berada di sumbu X. X positif ini. Berarti berada di X positif di sini ya. Misalkan di sini. Ini titik 20,0. Terus 0,4 karena X-nya yang 0 berarti berada di sumbu Y. Y-nya positif 4. Berarti di sini. Di sini 0,4. Baru kita tarik garisnya. Nah, kita sudah tarik garisnya ya. Ini adalah garis, ditulis ya. Ini adalah garis mana? X plus 5Y. X plus 5Y sama dengan 20. X plus 5Y sama dengan 20. Lah, kalau di sini kan lebih dari ya. Ini ditulis lebih dari sama dengan 20. Berarti kita cari daerahnya. Apakah di atas garis atau di bawah garis ya. Caranya bagaimana? Kita uji coba titik. Ya, langkah yang kedua itu uji coba titik. Uji coba titik yang di luar garis. Yang di luar garis ini. Yang di luar garis ini. Berarti misalkan titik berapa? 0,0. Kita coba titik 0,0.
Kita masukkan ke persamaan ini ya. X plus 5Y lebih dari sama dengan 20. X nya 0, Y nya 0. Berarti betul apa tidak ini? 0 lebih dari sama dengan 20, betul apa tidak? Salah. Oh, karena salah berarti 0,0 bukan daerahnya. Oh, berarti daerahnya di atas garis ini. Ya. Karena di sini ada X lebih dari 0 sama Y lebih dari sama dengan 0, berarti yang diarsir cuma di kuadran pertama saja, di atas garis ya tadi ya. Nih. Yang di atas garis ini. Tapi di kuadran 1. Nah, begitu. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan X plus 5Y lebih dari sama dengan 20. Ya. Kemudian, ini baru yang pertama. Terus yang kedua, X plus Y lebih dari sama dengan 12. Ya. Ya, kita cari X plus Y lebih dari sama dengan 12. Caranya sama, langkah yang pertama kita cari titik potong. Titik potong sumbu X. Berarti syaratnya Y-nya sama dengan 0. X plus Y sama dengan 12, Y-nya 0 ya. Berarti X-nya 12. Oh, berarti koordinatnya X, Y, jangan lupa. X-nya 12, Y-nya 0, berarti 12,6. Terus yang kedua, cari titik potong sumbu Y. Itu artinya X-nya sama dengan 0. Sama saja ya. X plus Y sama dengan 12, X-nya kita ganti 0. Berarti ketemunya Y-nya 12. Berarti koordinatnya X, Y 0,12. Udah disimpan. Terus kita masukkan ke gambar yang ini, dibarengin ya. 12,0 berarti karena Y-nya yang 0 berarti di sumbu X ya. 12 sumbu X berarti di mana? Di sini kan ya. Nah, ini 12,0. Kemudian 0,12 karena X-nya yang 0 berarti berada di sumbu Y positif. Ya, sumbu Y positif di sini ya, berarti di sini 0,12. Baru kita tarik garisnya. Ya. Nah, ini kan 12,0 dan 0,12 berarti 0,12 dan 12,0 ini jadi satu garis. Ya, makanya biar tidak